Selamat berjumpa dimanapun kalian berada. Sekarang kita selamat jumpa dimanapun kalian berada dan kapanpun Anda menonton video ini. Jadi kita sudah mulai masuk ke nomor 4 baru nomor keempat, tapi pembahasan kita udah berbobot sebenarnya, dan saya kira banyak cara untuk bisa menyederhanakan materi ini, tapi ya tetap aja kita harus bisa menyimak semua ini, dan saya nanti akan menjelaskan penyesuaian antara kedua teori ini dan praktiknya di lapangan seperti itu. Oke, pertama kita run through dulu ya. Kita akan membahas masalah segmentasi, targeting, positioning, sama market research. Oke, pada dasarnya ini adalah bagian dari market research deh. Dan ada banyak sekali kita melakukan market research di sini. Namun nanti kita jelaskan ya. Basically kita semua tahu ya bahwa ada dua hal yang kita harus pahami, yaitu adalah batasan antara marketer dan juga advertiser. Nah, advertiser harus paham cara berpikirnya seorang marketer, yaitu dia mencoba mencari suatu strategi ya yang khususnya untuk bisa mencapai para customer, para calon pembeli. Nah, ini dimulai dengan identifikasi market opportunity. Dan market opportunity ini tentu adalah bahasan dari new product development. Ya, seiring dengan waktu new product development sama market opportunity berjalan. Namun juga nanti di market research sebenarnya ini adalah suatu proses yang berputar, jadi kayak siklus. Ketika kita sudah masuk ke PLC, terus PLC sudah masuk maturity. Nah, di situ kan sudah banyak saingan ya. Kalau maturity itu salah satu tandanya sudah mulai masuk fasenya, itu adalah sudah mulai banyak pesaing. Ketika mulai banyak pesaing, artinya kan kita sudah mulai mencari kesempatan baru. Makanya kesempatan ini harus bisa dikomunikasikan. Nah, target marketing dan positioning ini biasa disebut dengan STP sebenarnya, segmenting, targeting, sama positioning. Nah, ini satu hal saling beriringan, dan itu juga harus sesuai dengan beberapa brief yang dilakukan, dan itu harus sesuai oleh para marketer juga. Dan ini yaitu dia menyingkronkan kita dengan keinginan marketer itu tantangan sebenarnya. Nah, why do we do analis market dan market research? Itu sebenarnya kita sedang mencari landasan untuk membuat keputusan. Ya, kita membuat keputusan based on facts dan data. Itulah sebenarnya basic of research, market research. Nah, secara garis besar kita bisa lihat bahwa kita mengalami kebingungan nih, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bingung, artinya customer apalagi mereka kan juga akan mengalami kebingungan. Nah, dari semua proses ini yang kita bisa kasih ya, apa yang dilakukan oleh para marketer, sebenarnya prosesnya itu hanya pada market segmentation, tapi sebenarnya berimplikasi luas sebenarnya. Karena nanti akan saya jelaskan kenapa satu sisi yang kita lakukan itu sebenarnya cuma satu, tapi kok nongol lagi nih masalah misalnya target marketing seperti di sini ya. Terus nongol lagi target market di sini, terus udah gitu positioning di sini, dan kemudian habis positioning kok kenapa kemudian tidak langsung ke strategic plan gitu ya. Dan ini yang kita akan bahas sih sebenarnya. Nah, ini ya, STP itu segmenting, targeting, positioning. Tapi ternyata apa yang terjadi sebelum segmenting itu ada identify dulu. Identify ini adalah kita melihat identifying market ya, yang dimana kebutuhan para customer itu belum terpenuhi sebenarnya. Nah, kemudian barulah kita melakukan segmentasi, target market, dan kemudian positioning. Banyak kasus ya yang dimaksud dengan kenapa harus ada identify dan juga segmentasi, yaitu karena ini dihubungkan dengan diferensiasi produk. Karena mereka sudah ini udah nggak usah dikotak-katik lagi. Produk yang A misalkan udah tidak usah dikotak-katik lagi. Tapi kan sering dengan waktu kita sekarang udah punya modal baru nih. Kita harus muterin duit nih. Nah, dengan demikian kita harus identify nih kebutuhan masyarakat apa nih, dan itu
sinkron dengan branding dan juga sinkron dengan kesempatan dan marketing yang ada sebelum orang mengambil market share itu gitu. Nah, konsumer ini akibat brand kita, produk kita, mereka pun kemudian meresponnya dengan banyak hal. Ada yang mengatakan perlu added value, perlu dikurangi, perlu dimodifikasi dan sebagainya. Dan mereka ada attitude dan lifestyle. Either way, produk itu mengalami evolusi. Seperti halnya juga komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, itu tidak kayak kita tektokan gitu, tapi mengalami eksponensial. Bentuknya itu, kalau dari kamu ya, jadi bentuknya itu ke atas, ke bawah, spiral, dan makin besar gitu. Nah, itu yang terjadi di komunikasi secara natural gitu. Dan segmentasi ini juga digunakan oleh para kompetitor, dan sebenarnya segmentasi ini dilakukan karena mereka melihat adanya potensi-potensi baru. Tapi nanti kan saya jelaskan kenapa segmentasi itu kemudian juga menciptakan banyak kebingungan di antara para marketer dan juga advertiser sendiri gitu. So, identifying itu intinya adalah akibat dari produk dan brand itu ada feedback dari customer. Ya, mereka ingin begitu, ingin begini dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa ya produk berevolusi. Nah, ini ya, akibat dengan itu apa kebutuhan mereka terkait dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian mereka bisa merasakan tuh apakah bisa ditambah benefitnya, dan kemudian dia tahu bahwa ada sebenarnya karakteristik yang sangat khas terhadap produk itu. Nah, yang harus kita pahami adalah kita bisa mengakomodasi ini. Jadi segmentasi itu sebenarnya membagi-bagi ya pada komponen gitu ya, yang kita sebut dengan segmen gitu. Dan kemudian dan itu akan memberikan kita gagasan tentang apa yang kita harus lakukan selanjutnya. Kita itu marketer dan advertiser. Nah, segmentasi itu sebenarnya kita melakukan suatu penghimpunan data dari beberapa customer yang mana mulai menggunakan ini kita ya, produk kita. Ini adalah landasan-landasannya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih ya dalam bentuk survei atau bentuk feedbacks yang kita bisa ngobrol langsung dengan para customer, itu kita bisa lihat. Misalkan contohnya begini, kita taruhlah kita jualan makanan ya, dan kemudian ketika jual makanan dengan brand internasional secara geografik, kita bisa lihat ya, sehebat-hebatnya fast food company, akhirnya mereka mengeluarkan menu nasi dan ayam, walaupun di awalnya mereka jualannya misalkan burger misalkan. Kan kelihatan ya, itu segmentasinya geografik ya. Terus kemudian kita lihat gender misalkan, apa daya tarik customer kalau misalkan salah satu produknya diperkaya dengan misalkan kebutuhan bermain misalkan, seperti itu. Kita masih bicarakan makanan misalkan, artinya makanan harus bisa juga mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan bermain. Ada tempat mainnya ketika makan, kalau disebutnya kids friendly ya, atau di dalam makanannya ada apa ya, ada mainan, ada hiburan dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Nah, di contoh lain misalkan kayaknya produk ini memang harus ada yang eksklusifnya gitu. Nah, ini bisa kelihatan ya bahwa segmentasi ini pun bisa mengeluarkan banyak itu ya, banyak kebutuhan. Makanya dalam satu produk bisa aja segmentasi itu menyebabkan terjadinya diferensiasi produk. Ada air mineral yang kemudian merasa bahwa oh ya, kalau air mineral ini kan produknya bagus gitu, dan kita punya restoran yang brandingnya itu lebih ke luxury. Kayaknya kalau misalkan air mineral ini ditaruh di meja kita nggak cocok gitu. Contohnya ya, gimana cara packagingnya agar air mineral ini cocok ditaruh di meja yang luxurious gitu. Akhirnya dimodifikasi tuh. Kalau misalkan tiap harinya kita lihat brand air mineral dengan plastik gitu, sekarang dengan kaca gitu ya, botol kaca yang lebih premium gitu. Dan itu masih banyak hal, dan kita bisa lihat ini psikografik
apa disebut dengan VALS. VALS itu value and lifestyle. Bisa juga misalkan kalian lihat gitu ya, oh saya kayaknya nggak mau beli 1 kilo, pengennya beli, kalau dalam bahasa kita tuh renceng, beli rencengan gitu. Akhirnya dibuat itu juga dalam versi yang 1000-an, yang 2000-an gitu ya. Apakah kemudian volumenya ditambah dan sebagainya, wah banyak banget ya. Jadi base of segmenting ini sebenarnya adalah diferensiasi produk yang mana kemudian bisa memberikan added value kepada produk-produk seperti itu. Nah, sesudah dilakukan segmenting, tentu apa yang dijadikan analis adalah kesempatannya, ya, kesempatan-kesempatan yang saya katakan tadi. Kita tentu harus bisa ngukur diri. Kalau ternyata ada kebutuhan, mana dulu yang harus diprioritaskan, kan gitu kan? Berapa segmen yang harus dikejar, atau oke, kita tahu ada 2 segmen, apakah mau dikerjakan sekaligus 2 atau tidak gitu. Nah, itu yang harus ditentukan. Apapun itu gitu ya, good data itu nggak selalu mengacu kepada good decision, tapi analisnya ya, karena masih ada follow up terhadap treatment terhadap data tersebut. Ada banyak data, ada banyak produk, ide yang muncul ketika kita menerima suatu segmentation dan kita ingin menarget tertentu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan itu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah sebenarnya karena ada segmentasi gitu ya. Ada banyak hal yang ingin kita lakukan, tapi sebenarnya kita juga harus bisa ngukur diri tadi. Makanya apakah kita kemudian hanya merubah tone informasinya, komunikasinya, atau kemudian kita membuat produk baru gitu karena ada marketing baru, atau kemudian kita berkonsentrasi aja. Nah, ini contoh-contohnya yang saya bisa berikan sih. Itu ya, kalau mobil dulu Henry Ford merasa bahwa katanya ya udahlah kita kasih aja satu produk, tapi kemudian bisa mengcover semua market gitu. Disebutnya the Black Ford. Coca-Cola juga sama gitu ya, satu produk untuk semua orang. Tapi kan muncul beberapa brand-brand lain. Sama juga yang dilakukan oleh Marriott Hotel. Mereka melihat bahwa oh ya, kayaknya mereka nggak cuma datang ke sini dengan bisnis. Mereka bisa ada short stay, long stay dan sebagainya, dan mereka memodifikasi produk-produknya. Atau misalkan concentrated marketing, ketika mereka mencoba menjual produk itu walaupun sebenarnya sama dengan produk lain, ya adalah sebut affordable mobil yang terjangkau. Sekarang pertanyaan besarnya adalah selain target market, apa yang harus kita perhatikan, kan itu ya. Dan menurut saya akan saya jawab dalam video selanjutnya. Jadi terima kasih setelah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.